warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori kepribadian menurut Abraham Maslow. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Suraya dengan NPM 2281101131. Saya Suci Ramadhani dengan NPM 226. Saya Kaulang Sadida dengan NPM 22811022. Saya Syahara Penjaan dengan NPM 2811011. Dengan dosen pengampu Pak Ahmad Hidayat, dosen terganteng di Universitas Islam Riau. Untuk tidak memperpanjang, let's get started. Teori humanistik. Teori humanistik merupakan salah satu aliran psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas dari teori ini adalah memandang perilaku seseorang dari sudut pandang si pelaku, bukan sudut pandang si pengamat. Nah, sebagai makhluk hidup, pastinya manusia ingin mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya sesuai dengan potensi masing-masing. Biografi Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Dia merupakan anak sulung dari 7 bersaudara yang berasal dari migran Yahudi Rusia. Dia merupakan anak sulung yang dididik sangat keras oleh orang tuanya karena dia diakui sebagai intelektual di usia muda. Dia masa kecilnya relatif sangat bahagia dan juga dia di lingkungan yang aneh, dia berlindung mempelajari buku-bukunya. Di sekolah Abraham Maslow, dia menjadi murid dunia dan mendapatkan kuliah di City College of New York dan menekuni jurusan hukum. Namun dia memilih juga menghadirkan di jurusan psikologi di University Wisconsin. Dia mendapatkan gelar BA pada tahun 1930, gelar MA pada tahun 1931, dan gelar PhD pada tahun 1934. Yang memimpin Maslow pada di Wisconsin itu yaitu Harley Harlow. Pandangan Maslow terhadap hakikat manusia yaitu manusia bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik dan dapat mengatasi pengalaman masa kecil. Menurut Maslow, kepribadian dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan lingkungan, Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima diri sebisa mungkin. Berdasarkan hakikat teori kepribadian yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori hierarki kebutuhan. Para psikolog humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai aktualisasi diri. Struktur kepribadian menurut Abraham Maslow. Dari Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia itu memiliki struktur fisik yang analog dengan struktur psikologis. Menurut Maslow, manusia ini memiliki kemampuan, kebutuhan, dan juga kecenderungan yang bersifat analog. Nah, dasar dari teori Abraham Maslow ini itu tentang humanistik yang menitikberatkan kepada ranah kesadaran. Selanjutnya kita memasuki kepada struktur kepribadian Abraham Maslow. Nah, menurut Maslow, manusia itu memiliki dua kebutuhan, yaitu ada kebutuhan dasar dan juga kebutuhan meta. Kebutuhan dasar ini itu yang meliputi rasa lapar, kasih sayang, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada namanya kebutuhan meta. Kebutuhan meta ini yang meliputi keindahan, kesukaan, dan lain sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan dasar itu lebih kuat daripada kebutuhan meta. Namun kebutuhan meta ini dapat diganti dengan kebutuhan dasar yang merupakan dari instinktif dari diri manusia. Hierarki kebutuhan. Maslow mengembangkan teori bagaimana semua motivasi saling berkaitan. Teori ini dikenal sebagai hierarki kebutuhan. Kebutuhan ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar untuk mempertahankan kehidupan kita secara fisik. Kebutuhan ini meliputi makan, minum, tempat tinggal, tidur, dan lain-lain. Apabila seseorang merasa lapar berat dan dalam keadaan membahayakan, maka tidak ada pikiran lain selain makanan. Sehingga tidak diragukan lagi kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling kuat dan mendesak. Kebutuhan akan rasa aman. Setelah terpenuhinya kebutuhan fisiologis, maka akan tercipta rasa aman. Rasa aman ini meliputi rasa aman dari ketakutan, kecemasan, dan kekalutan. Ketiga, kebutuhan
Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial meliputi rasa saling percaya, saling memiliki, cinta, dan kasih sayang. Seseorang itu membutuhkan tempat atau peranan di tengah-tengah kelompok dan lingkungannya, sehingga dia akan berusaha untuk mencapai dan mempertahankannya. Kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal mencakupi rasa percaya diri, harga diri, kompetensi, dan lain-lain. Sedangkan eksternal yaitu penghargaan dari orang lain, yaitu meliputi penerimaan, pengakuan, dan lain-lain. Terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Maslow, tiap orang itu harus berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kebutuhan untuk terus berkembang dan menggunakan kemampuannya ini disebut Maslow dengan aktualisasi diri. Kelebihan teorinya yaitu yang pertama, teori ini dapat dipahami oleh semua orang. Yang kedua, teori ini dapat memperhitungkan sifat manusia yang dari paling dasar hingga paling tinggi. Ketiga, memberikan informasi bahwasanya sifat manusia itu dapat berjamak dan bisa berjamak dan bentuknya bertingkat-tingkat. Yang keempat, dapat sebagai relevan kehidupan manusia dapat dijadikan diterapkan dari mana saja. Yang kelima, dapat menjadikan motivasi untuk siswa untuk mengetahui permasalahan dan mendapatkan solusi yang bermaksud. Kekurangan teori Maslow. Pertama, tidak semua orang berpikir dengan cara yang sama. Kedua, kepuasan setiap individu pastinya berbeda-beda. Dan yang ketiga, kebutuhan individu tidak selalu sesuai dengan tatanan yang berjenjang. Hanya orang kreatif dan fleksibel yang dapat benar-benar mengelola masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Hidup tanpa seorang kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye. Wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kami dari kelompok 5 ingin mempresentasi dari mahasiswi psikologi Fakultas Universitas Kemudian menurut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan aku di sini ngomongnya. Iya, Kebutuhan. Kayak iseng kali kan? Maslow terhadap hakikat manusia yaitu manusia Satu, dua, tiga. Jumatan jam berapa sih Nilan? Nggak pernah sholat Jumat ya.